Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofri Fidansyah Pratama, NIM 19234102, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Jurusan Bahasa Indonesia Sastra dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas perencanaan desain perpustakaan yang berjudul Perpustakaan dan Pustakawan Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan ke yang ke-1, yaitu Revolusi Industri Perpustakaan. Belakangan ini sering kita dengar di istilah era 4.0 atau lengkapnya era revolusi industri. Apakah yang dimaksud dengan era revolusi ini? Era revolusi industri yaitu secara sederhana pengertian revolusi industri itu merupakan perubahan besar yang radikal terhadap era manusia terjadi pada tahun 1950 Masehi dan dikenal dengan revolusi industri 1.0. Yang kedua terjadi pada abad ke-20, kita kenal dengan revolusi industri 2.0. Dan seterusnya sampai ke tahun berikutnya yang dikenal dengan 3.4.0. Nah, pada masa kali ini kita berada di zaman era revolusi industri 4.0. Setiap perubahan besar tersebut selalu diikuti oleh perubahan besar lainnya, terutama dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya, dan yang lain-lain seperti pada pendidikan. Nah, setiap tahunnya pada pendidikan, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, untuk kali ini kita berada di masa 4.0 dengan berbagai alat elektronik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kepada mahasiswa. Nah, revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0 itu beragam. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu revolusi industri 1.0. Kita tahu dari bacaan sejarah bahwa sebelum era revolusi industri dimulai, maka setiap pekerjaan di dunia dilakukan menggunakan tenaga manusia dan hewan. Nah, untuk revolusi industri 2.0 yaitu revolusi industri pertama telah mengubah banyak hal, namun revolusi industri kedua yang terjadi di awal abad ke-20-an juga telah meningkatkan efisiensi proses produksi lebih baik lagi daripada masa revolusi industri 1.0. Nah, untuk revolusi industri 3.0 yaitu pada masa revolusi ini dari 1.0 sampai 2.0 unsur manusia masih berperan penting dalam suatu proses produksi. Maka pada revolusi industri 3.0 tenaga manusia tersebut banyak digantikan oleh mesin. Nah, untuk digantikan oleh mesin seperti misalnya robot bisa mengantarkan minuman ke tempat meja kita duduk. Nah, dengan ini tenaga manusia tidak sangat dibutuhkan lagi. Tetapi ada 4 hal yang harus dilakukan manusia yang tidak bisa dilakukan oleh robot, yaitu tingkatkanlah pengalaman seseorang seperti menggambar. Robot tidak bisa menggambar karena yang mengontrolnya manusia. Yang kedua yaitu perluas wawasan dan cara berpikir. Mungkin kita bisa mengendalikan robot tersebut. Yang ketiga yaitu robot hanya dipergunakan sebagai sistem alat pembantu untuk manusia, bukan manusia yang dibantu, robot yang membantu manusia, tetapi manusia juga bisa membantu robot. Kita saling membutuhkan, seperti robot tersebut memberikan secangkir kopi pada pagi hari untuk manusia. Manusia bisa memberikan pelayanan terbaik juga kepada robot, seperti misalnya kita perbaiki sistem-sistem yang ada pada robot tersebut agar robot tersebut bisa kita gunakan dengan semestinya. Yang keempat yaitu yang tidak bisa dilakukan oleh robot, yaitu kita bisa melakukan investasi agar setiap era revolusi ini mengetahui kondisi tempat dan terkoneksi dengan alat pengukur yang lain-lainnya. Nah, pada era revolusi industri kali ini, generasi milenial
pada masa di mana internet menjadi suatu keniscayaan. Internet menjadi sesuatu yang baru digunakan sehari-hari. Dengan demikian maka terjadi perubahan perilaku pada masyarakat. Semakin terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi, menuntut layanan yang serba cepat, lebih bersifat aktif. Nah, untuk yang kali ini bisa kita lihat dari waktu ke waktu. Nah, saya pribadi waktu SD belum menggunakan yang namanya gadget atau handphone. Pada masa itu saya hanya dituntut untuk belajar, mengaji, dan melakukan hal-hal positif seperti misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, dan pulang sekolah mungkin saya melakukan menonton TV, makan, sholat, dan bermain bersama teman-teman. Nah, pada masa kali ini kita lihat banyak orang-orang yang melakukan kesalahan besar terhadap penggunaan gadget, seperti anak-anak pada umumnya sudah mengetahui hal yang tidak perlu mereka ketahui. Nah, dan satu lagi yaitu ketika kita berbicara dengan seseorang tersebut sibuk dengan menggunakan handphonenya masing-masing. Mungkin tidak adanya tukar pikiran antara manusia karena menggunakan gadget ini. Tapi feedbacknya untuk diri kita yaitu kita mengetahui informasi-informasi penting yang terupdate pada zaman sekarang. Nah, mungkin saya pribadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.